warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Richard Spiranti dengan NIM 200410043. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema bimbingan belajar yang ada di sekolah dasar. Kemudian apa-apa saja sih masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh anak sekolah dasar dan bagaimana sebagai calon guru atau sebagai guru SD mengidentifikasi masalah belajar tersebut dan bagaimana mengatasi masalah belajar siswa sekolah dasar. Ini merupakan tugas dari dosen saya yaitu Bu Rapita Aprilia SPD MPD, mata kuliah bimbingan konseling. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen Bu Rapita Aprilia karena telah memberikan tugas ini, sehingga dengan adanya tugas ini dapat menambah pemahaman saya tentang mata kuliah yang saya tekuni. Nah, teman-teman, pertama di sini saya akan membahas tentang bimbingan belajar. Sebelum kita masuk ke apa sih pengertian dari bimbingan belajar dan apa tujuan dari bimbingan belajar, maka pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari belajar. Nah, belajar adalah proses perubahan tingkah laku dari setiap individu, baik itu perubahan dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai positif yang ada di dalam diri individu, yang merupakan hasil dari pengalaman belajar yang telah dipelajari. Nah, di dalam proses belajar dan pembelajaran di sekolah dasar, kita sebagai guru perlu memberikan bimbingan belajar kepada siswa kita. Lalu apa sih bimbingan belajar tersebut? Nah, bimbingan belajar adalah proses memberikan bantuan kepada murid yang telah mengalami masalah belajar agar dengan adanya bimbingan belajar ini dapat terjadi proses perubahan belajar dan tercapailah tujuan belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sebagai contoh, misalnya di kelas 5A kita sedang mengadakan praktek membuat kincir angin. Kemudian ada dua siswa bernama Nina dan juga Nur. Nina, pada saat kita terangkan bagaimana cara membuat kincir angin yang benar, sekali saja Nina langsung paham dan dia langsung bisa mempraktekkan bagaimana membuat kincir angin yang benar. Tetapi pada saat kita menerangkan dengan Nur, sekali saja Nur belum mampu untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kincir angin tersebut. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa Nur mengalami masalah belajar. Masalah belajarnya adalah dia belum bisa untuk memahami bagaimana membuat kincir angin dengan benar. Sehingga di sini kita perlu memberikan bimbingan belajar untuk berkali-kali kita jelaskan kepada Nur bagaimana cara membuat kincir angin yang benar sampai Nur bisa benar-benar membuat kincir anginnya tersebut gitu. Dari contoh yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan bimbingan belajar di sekolah dasar adalah yang pertama pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik itu dalam pengembangan belajar, dalam mengerjakan tugas, dan dalam mengembangkan keterampilan serta mengembangkan sikap yang baik terhadap guru. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih. Jadi dengan adanya bimbingan belajar, maka siswa kita dapat disiplin dalam belajar, tertib mengikuti pelajaran, menyimak penjelasan guru, dan juga terlatih untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan tujuan yang ketiga adalah mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik. Jadi dengan adanya bimbingan belajar di sekolah dasar, maka siswa kita dapat lebih memahami tentang sosial budaya yang ada di sekolah dan juga tentang alam yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu. Masalah belajar yang ada di sekolah dasar tentunya banyak berbagai jenisnya. Misalnya tentang keterlambatan akademik, keterlambatan dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, kurangnya motivasi dalam belajar, sikap dan kebiasaan yang buruk dalam belajar, serta masalah belajar
Yang sering adalah sering tidak sekolah atau sering bolos sekolah. Nah, tentunya dari adanya masalah belajar yang ada di sekolah dasar ini, kita sebagai guru SD perlu untuk melakukan identifikasi terhadap masalah belajar ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, dan juga skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar. Yang pertama, saya akan membahas tentang tes hasil belajar. Jadi, tes hasil belajar adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, seorang siswa dapat dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran apabila siswa tersebut telah memahami sebagian materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya contoh, apabila di suatu sekolah mengadakan ulangan nih, tentunya dalam mengadakan ulangan di suatu mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika, KKM yang ditetapkan oleh guru adalah 80. Tentunya sebagai hasil dari ulangan itu harus mencapai dari KKM tersebut atau harus melebihi dari KKM tersebut. Apabila hasil ulangan dari siswa tersebut berada di bawah KKM yang telah ditetapkan, berarti siswa tersebut mengalami masalah kesulitan dalam belajar atau siswa tersebut belum paham betul, belum menguasai betul tentang materi yang dipelajari sebelumnya. Sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini menunjukkan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar yang perlu untuk diberikan bimbingan belajar agar hasilnya nantinya maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian adalah tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini di mana melakukan tes untuk tes IQ-nya siswa tersebut. Di mana sih sampai mana sih, berapa sih ukurannya IQ dari siswa tersebut. Setelah IQ dari siswa tersebut diketahui, maka kita juga dapat mengetahui nih kemampuan dasar siswa nih berada di mana, di rata-rata kah, atau di sedang, ataukah di bawah rata-rata. Nah, apabila siswa tersebut berada di IQ-nya berada di bawah rata-rata, maka siswa tersebut perlu untuk kita beri bimbingan belajar. Cara mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa di sekolah dasar selanjutnya adalah dengan cara melakukan skala sikap dan kebiasaan belajar. Jadi kita sebagai guru di ruang kelas nantinya melakukan pengamatan bagaimana sikap dan kebiasaan siswa kita yang ada di sekolah. Dengan melakukan pengamatan itu kita dapat mengetahui nih bagaimana sikap dia terhadap guru, bagaimana sikap dia saat belajar, bagaimana sikap dia saat mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu dalam mengatasi masalah belajar. Nah, faktor penyebab terjadinya masalah belajar yang ada di sekolah dasar itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri pribadi individu atau berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Lalu, apa-apa saja sih faktor internal dan faktor eksternal penyebab masalah kesulitan belajar? Nah, kita akan bahas satu persatu. Faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama adalah gangguan secara fisik, di mana mohon maaf misalnya siswa kita dalam kondisi fisiknya yang cacat atau kondisi yang anggota tubuhnya kurang lengkap. Nah, dengan ada kondisi fisiknya ini dapat menyebabkan siswa lebih emosional daripada siswa yang lainnya, sehingga kita sebagai guru harus memberikan bimbingan belajar bagaimana agar siswa kita tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah kelemahan-kelemahan secara mental dan juga kelemahan emosional. Nah, kelemahan emosional ini bisa timbul dari dalam diri peserta didik dengan adanya rasa tidak nyaman, rasa tidak aman dia berada di lingkungan kelas tersebut, sehingga menyebabkan masalah belajar karena dia tidak nyaman, jadi dia tidak
fokus nih dalam melakukan proses pembelajaran dan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kemudian kelemahan emosional juga terdapat dalam misalnya penyesuaian diri yang salah gitu. Siswa kita belum bisa menyesuaikan diri yang baik dengan teman sebayanya, sehingga dia cenderung lebih memilih menyendiri. Ini merupakan faktor dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kelemahan yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan belajar yang buruk. Nah, ini misalnya seorang siswa yang malas untuk datang ke sekolah, sering bolos, dan dia tidak berani untuk maju ke depan, dia nervous, kemudian dia tidak mampu membaca, dia tidak mampu menghitung, dan dia tidak menguasai pengetahuan dasar yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya faktor eksternal yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar atau mengalami masalah dalam belajar adalah kurikulum, di mana kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan tingkat kematangan individu tersebut, karena setiap individu itu pasti berbeda-beda ya kematangannya, dan tentunya setiap individu memiliki gaya belajarnya masing-masing, sehingga ini tentunya menyebabkan masalah belajar. Kemudian ketidaksesuaian standar administrasi dalam sekolah dan terlalu berat beban belajar siswa yang diberikan oleh guru. Misalnya guru terlalu sering memberikan tugas terlalu banyak, padahal siswa tersebut belum mampu gitu, merasa tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang banyak, tetapi karena ada tuntutan dari guru tersebut, dari tuntutan dari luar, maka ini menyebabkan kesulitan belajar siswa tersebut. Kemudian ada anak terlalu sering untuk pindah-pindah sekolah. Nah, apabila anak terlalu sering pindah-pindah sekolah, pastinya anak tersebut banyak ketinggalan pelajaran, karena pelajaran dari sekolah A ke sekolah B itu bisa jadi pelajarannya itu berbeda gitu. Jadi dengan adanya faktor eksternal ini tentunya menghambat untuk menyebabkan kesulitan belajar siswa gitu. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah kelemahan yang terdapat di dalam keluarganya gitu, di dalam rumah tangga orang tuanya. Misalnya orang tuanya sering berantem atau orang tuanya sedang bercerai gitu. Tentunya dengan adanya masalah di rumah akan kebawa-bawa ke sekolah, yang menyebabkan anak untuk kesulitan berkonsentrasi dan mengalami masalah dalam belajar. Nah, dari adanya faktor-faktor penyebab siswa mengalami masalah belajar, tentunya kita sebagai guru sekolah dasar harus bisa melakukan upaya untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar tersebut. Nah, bagaimana sih cara upaya untuk membantu siswa tersebut? Nah, caranya ada 5, yaitu yang pertama, pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, peningkatan keterampilan belajar, dan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang lebih baik menjadi lebih baik. Nah, misalnya pengajaran perbaikan bisa diberikan pada saat siswa kita mengalami masalah belajar yang dihinggapi oleh perasaan takut, cemas, dan tidak tentram atau bimbang di dalam kelas. Kemudian kita dapat melakukan pengajaran perbaikan dengan cara menyembuhkan, membetulkan pengajaran gitu, sehingga keadaan siswa bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah dengan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan adalah layanan yang diberikan kepada seorang siswa atau sekelompok siswa yang dalam proses belajar siswa tersebut sangat cepat gitu. Misalnya di dalam suatu ruangan kelas, guru memberikan soal yang untuk dikerjakan selama 20 menit. Tetapi ada sebagian siswa sebelum waktu tersebut selesai, siswa tersebut telah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka ini
termasuk dalam masalah belajar yang perlu diatasi oleh guru, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pengayaan. Bagaimana sih melakukan kegiatan pengayaan itu? Yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan kepada siswa tersebut agar siswa tersebut juga dapat tidak membuang-buang waktu dan melakukan mengisi waktu yang tersisa tersebut untuk mengerjakan tugas kembali, seperti itu. Upaya yang ketiga adalah peningkatan motivasi belajar. Nah, sebenarnya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, ini bukan hanya tugas dari seorang guru, tetapi ini juga tugas dari seluruh staf sekolah yang bertugas. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Caranya adalah dengan memperjelas tujuan-tujuan belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita jelaskan dulu kepada siswa kita, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita juga dengan menyesuaikan pembelajaran dengan bakat-bakat siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bisa dengan kita menciptakan nih suasana ruangan kelas yang menyenangkan, menarik. Bisa kita mendekorasi ruangan kelas sehingga tampak dilihat indah gitu. Kemudian kita menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang sehingga siswa tersebut tuh memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kemudian bisa dalam pembelajaran itu untuk meningkatkan motivasi belajarnya, kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya kita minta siswa untuk maju ke depan, menyelesaikan tugas ke depan. Kemudian apabila siswa telah berani untuk maju ke depan, kita kasih hadiah. Minimal hadiahnya adalah tepuk tangan gitu. Karena anak-anak SD itu sangat suka dengan reward gitu, karena dia merasa dihargai. Nah, upaya yang keempat adalah peningkatan keterampilan belajar. Upaya ini dapat kita lakukan dengan cara menyuruh siswa untuk mencatat materi yang telah dipelajari hari ini, kemudian meringkas apa yang telah kita jelaskan, mengerjakan latihan-latihan soal, sehingga keterampilan belajar siswa juga bertambah. Bisa juga dengan cara sering-sering mengadakan praktek sehingga keterampilan siswa juga bertambah gitu. Upaya yang kelima adalah peningkatan sikap dan kemampuan belajar yang baik. Jadi, untuk menumbuhkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, guru bisa membantu siswa untuk menyusun rencana yang baik, baik itu dalam menyusun tujuan apa sih yang akan dicapai oleh siswa, kemudian bagaimana cara mempelajari bahan-bahan yang diberikan oleh guru, bagaimana cara menyiapkan alat-alat untuk praktek, dan membantu murid untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan baik. Misalnya memberikan pedoman-pedoman yang baik, membimbing siswa dengan baik, melatih murid untuk membaca cepat. Bagaimana sih cara membaca cepat? Kemudian melatih murid untuk dapat mempelajari buku pelajaran secara efisien dan efektif, membiasakan murid mengerjakan tugas-tugas secara teratur, rapi, dan bersih. Nah, dengan adanya upaya untuk membantu murid dalam mengatasi masalah belajar ini, semoga siswa-siswa di sekolah dasar juga dapat untuk mengatasi sendiri masalah belajar yang dihadapinya, sehingga kedepannya masalah belajar itu berkurang atau menjadi lebih baik dan dapat memahami materi yang diberikan oleh guru dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.